Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama yaitu pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Kedua aspek lingkungan tersebut dalam proses pembelajaran haruslah saling mendukung, sehingga siswa merasa kerasan di sekolah dan mau mengikuti proses pembelajaran secara sadar dan bukan karena tekanan atau keterpaksaan. Yang kedua yaitu tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Ada 3 pokok tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung. Selanjutnya yaitu macam-macam lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapat dari gurunya. Ada 2 lingkungan belajar, yaitu lingkungan belajar dalam ruangan atau indoor, yang berupa laboratorium, auditorium, perpustakaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lingkungan belajar luar ruangan atau outdoor, seperti museum, lapangan, monumen, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Ada beberapa keterampilan dalam pengelolaan kelas dalam penelitian ini, antara lain yang pertama, keterampilan dalam penciptaan dan pemeliharaan belajar yang optimal atau bersifat preventif. Yang kedua yaitu keterampilan guru yang berhubungan dengan pengembangan belajar optimal, modifikasi tingkah laku, pendekatan pemecahan masalah kelompok, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Ada juga teknik-teknik pengelolaan kelas. Adapun beberapa teknik pendekatan pengelolaan kelas antara lain yang pertama hubungan, yang kedua keterampilan, yang ketiga diagnosa, yang keempat mempertanyakan praktik, yang kelima melakukan pemulihan, yang keenam memeriksa kembali. Oke, kesimpulannya adalah aspek dalam manajemen itu berisi sifat kelas, situasi kelas, tindakan selektif, dan kreatif. Pengelolaan lingkungan belajar adalah sebagai suatu proses mengordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan lainnya. Pokok tujuannya yaitu situasi kelas, menghilangkan hambatan yang ada, menyediakan fasilitas dan sarana. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.